Seri paling atas HP Infinix yakni Infinix Zero memperoleh penyegaran. Dua HP kelas menengah hadir secara resmi di Indonesia pada Oktober 2023. Iya, ponsel itu adalah Infinix Zero 30 dan Infinix Zero 30 5G. Keduanya mengutamakan desain bodi yang cantik serta kemampuan kamera. Yang bakal admin bahas dalam video ini adalah model termurahnya yakni Infinix Zero 30. Ia adalah suksesor dari Infinix Zero 20 yang rilis pada 2022. Dengan bandrol harga 3 jutaan, Infinix Zero 30 atau Infinix Zero 30 4G cukup memikat berkat bodi melengkungnya, kamera utama dengan OIS serta fitur keamanan biometrik in-display fingerprint. Namun, masih ada banyak hal menarik yang dimiliki sang ponsel. Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 30 yang sudah tim Gadget Me rangkum. Infinix kali ini memperhatikan betul faktor ekonomika bodi ponselnya. Zero 30 kini meninggalkan bentuk flat mengotak yang sebelumnya diadopsi oleh Zero 20. Sang ponsel memiliki kelengkungan yang ada pada tepi layar frame kiri dan kanan serta tepi penutup belakangnya. Kelengkungan 60 derajat tersebut membuat pengalaman genggam ponsel jadi makin prima. Ketebalan bodi yang minimalis 7,9 mm dan bobotnya yang relatif ringan 182 gram bikin Zero 30 semakin disenangi pengguna. Walau begitu, agak sulit menemukan tempered glass buat HP dengan layar lengkung. Jumlah tempered glass yang tersedia di pasaran tak sebanyak HP dengan layar flat. Infinix Zero 30 juga terlihat bukan seperti HP 3 jutaan biasa. Pasalnya bezel layarnya tipis dan nyaris simetris. Sementara itu lubang kamera depannya memiliki gaya punch hole. Fitur terakhir yang membuat desain HP ini naik kelas dari Infinix Zero 20 adalah adanya sertifikasi IP54. Anda tak perlu lagi was-was saat menggunakan Zero 30 di kondisi luar ruangan, sebab sang ponsel telah menjamin ketahanan terhadap debu dan juga percikan air. Adapun Zero 30 hadir dalam 3 opsi warna yakni Sunset Gold, Mystic Green, dan Pearly White. Infinix Zero 30 menggunakan layar 6,78 inci dengan panel AMOLED yang resolusinya Full HD+. Terlihat mirip dengan Zero 20, namun kenyataan adalah layar HP ini mengalami upgrade yang signifikan. Mulai dari refresh rate yang naik ke 120 Hz, pancaran 1,07 miliar warna, hingga adanya kaca proteksi Corning Gorilla Glass. Layar Zero 30 juga cerah, visitabilitas tampilannya di bawah terik matahari bagus, karena tingkat kecerahan yang bisa diraih mencapai 950 nits. Satu hal lagi yang bikin layar Zero 30 keren adalah adanya sensor pembidik sidik jari. Sensor ini sebelumnya tak ada pada Zero 20. Kehadiran sensor sidik jari di layar merupakan hal yang langka untuk HP 3 jutaan. Fitur lain yang perlu Anda ketahui pada layar sang ponsel adalah Always On Display. Fitur ini mengizinkan layar untuk menampilkan notifikasi secara terus-menerus ketika ponsel dalam keadaan terkunci. Selain punya layar yang keren, Infinix Zero 30 juga memiliki speaker stereo. Gabungan kedua komponen itu dapat menciptakan pengalaman hiburan yang mengasihkan, misalnya untuk menonton video ataupun main game. Speaker utama ada di bodi bagian bawah, sedangkan speaker kedua berada di bagian atas. Speaker kedua tersebut merangkap fungsi sebagai earpiece. Speaker stereo Zero 30 disetel oleh JBL, produsen perangkat audio kenamaan. Ada juga fitur DTS untuk mengatur equalizer. Infinix Zero 30 tetap mengandalkan SoC MediaTek Helio G99, sama seperti Zero 20. Jadi performanya kurang lebih mirip dengan sang pendahulu. Terlebih RAM yang disematkan juga 8 GB. Helio G99 merupakan SoC 4G yang paling ngebut hingga 2023. Skor Antutu 9-nya pun tembus di angka 380 ribuan poin. Untuk penggunaan sehari-hari, Infinix Zero 30 sudah sangat mumpuni. Kenyamanan dalam navigasi, buka aplikasi hingga multitasking semuanya bisa Anda rasakan. Infinix Zero 30 dibekali kamera utama 108 megapiksel dengan bukaan f1.75. Kamera utama autofocus tersebut cukup spesial karena dibekali OIS. Di barisan belakang, kamera utama sang ponsel ditemani lampu flash serta dua kamera tambahan yakni kamera makro dan sensor kedalaman. Masing-masing beresolusi 2 megapiksel dengan bukaan f2.4. Sementara di sisi depan juga dibekali dengan kamera yang cukup menarik
dengan kamera depan 50 megapiksel bukaan f2.45. Kamera depan ini mendukung autofocus, sesuatu yang cukup langka bahkan hingga HP flagship. Baik kamera utama maupun kamera depan Infinix Zero 30 bisa merekam video dengan resolusi hingga 2K di 30 fps, rekaman 1080p di 60 fps pun tersedia. Infinix Zero 30 dibekali baterai 5000 mAh yang cukup untuk penggunaan casual sehari-hari. Baterai tersebut didukung pengisian cepat 45 watt. Dengan charger bawaan pengisian baterai 0-50% diklaim bisa mencapai 21 menit. Selain cepat dan aman, pengisian daya Infinix Zero 30 juga mendukung fitur yang biasanya cuma ada di HP gaming. Fitur yang dimaksud adalah bypass charging. Dengan bypass charging, listrik dari charger akan dialirkan langsung ke mainboard tanpa melalui baterai. Mekanisme ini ternyata membuat bodi ponsel jadi lebih adem, terutama saat HP dipakai main game sambil dicas. Dukungan konektivitas 5G memang belum dipunyai Zero 30. SoC Helio G99 yang hanya mendukung modem 4G jadi penyebabnya. Namun demikian 4G masih punya usia yang panjang di Indonesia. Lagi pula, dukungan konektivitas lain HP ini juga cukup lengkap. Salah satunya adalah punya NFC multifungsi. Fitur ini bermanfaat bagi Anda yang sering naik kereta listrik ataupun keluar masuk jalan tol. Infinix tetap jadi salah satu vendor yang mempertahankan kelengkapan paket penjualan produknya. Pada Infinix Zero 30, Anda dapat mencobai aksesori yang cukup lengkap di dalam box. Aksesori tersebut meliputi kabel USB-C, kepala charger 45 watt, SIM ejector, softcase, dan 2 screen protector. Khusus untuk screen protector, salah satunya sudah terpasang di layar ponsel. Konsumen yang membeli Zero 30 pun tak perlu dipusingkan lagi soal aksesori. OIS autofocus di kamera depan dan kemampuan perekaman video 1080p adalah fitur yang bagus untuk kamera Infinix Zero 30. Tak banyak HP 3 jutaan yang memiliki kombinasi fitur tersebut. Namun jika dibandingkan dengan Infinix Zero 20, Zero 30 tampaknya mengalami penurunan alias downgrade. Penurunan pertama ada absennya kamera ultrawide. Kamera ini sebelumnya ada pada Zero 20. Downgrade kedua adalah OIS yang hilang dari kamera depan. Absennya OIS di kamera depan mungkin masih bisa dimaklumi. Pasalnya fungsi OIS lebih mantap buat kamera utama. Keputusan Infinix untuk menyusutkan ukuran dan bobot ternyata berimbas pada hilangnya dua fitur esensial, adalah slot microSD dan audio jack 3,5 mm yang hilang. Praktis, kini pengguna Zero 30 tak bisa memasang kartu microSD seperti di Zero 20. Namun jika melihat memori internal yang mencapai 256 GB, sepertinya kartu microSD sudah tak diperlukan. Di sisi lain, hilangnya jack audio bikin Anda harus memakai earphone USB-C jika ingin mengaktifkan FM radio. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi menarik seputar gamers terbaik dari Gadget Me.